Surat ke-30. Hari ini jenazah anak Bu Nina akan dimakamkan di desa tempat tinggalnya. Aku turut membantu semua persiapan mulai dari ambulans, memandikan dan mengkafani jenazah. Semua itu dilakukan di rumah sakit. Tepat pukul 3 sore, kami tiba di desa tempat anaknya akan dimakamkan. Sebelumnya Bu Nina sudah menghubungi ketua RT untuk mempersiapkan makam putranya. Tidak butuh waktu lama. Jam 5 sore acara pemakaman sudah selesai. Yang sabar ya Bu, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Putra Ibu sudah tenang di alam sana. Saya pamit pulang dulu. Kalau Ibu butuh bantuan bisa hubungi saya. Ucapku pada Bu Nina sebelum meninggalkan area pemakaman. Iya, terima kasih Pak Bima. Jawab Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang Pak. Ucap Bi Titin saat membukakan pintu. Iya Bi, habis dari pemakaman putranya Bu Nina. Jawabku sembari duduk di sofa. Aku memang tidak kembali ke rumah. Langsung ikut ke pemakaman. Saya buatkan minuman ya Pak. Ucap Bi Titin. Iya Bi, terima kasih. Hanya dalam beberapa menit, Bi Titin kembali dengan segelas teh hangat di tangannya. Ini Pak, ucapnya sambil meletakkan teh di atas meja. Terima kasih Bi. Oh ya, Rita belum pulang. Tanyaku karena sejak tadi aku tidak melihat keberadaan Rita. Anu Pak, tadi Mbak Rita telepon Bibi katanya dalam seminggu ini dia tidak pulang karena ada tugas di kampus. Tutur Bi Titin. Oh, ya sudah kalau begitu. Tapi Pak, ada sesuatu yang ingin Bibi katakan pada Pak Bima. Ujar Bi Titin sembari meremas kedua tangannya secara bergantian. Ada apa Bi? Ngomong saja. Ini tentang Mbak Rita. Tapi Bapak harus janji jangan katakan pada Mbak Rita kalau saya sudah mengatakan ini pada Pak Bima. Ucap Bi Titin. Memangnya ada apa? Apa Rita melakukan sesuatu? Apa dia membuat ulah? Tanyaku penasaran. Bapak harus janji dulu. Jangan katakan pada Mbak Rita. Ucapnya. Baiklah saya janji. Jawabku. Aku sendiri tidak yakin dengan janjiku itu. Tadi saat mendengar pengumuman melalui pengeras suara masjid, saya sangat kaget mendengar berita kematian anaknya Bu Nina. Sebenarnya Mbak Rita yang melukai anaknya Bu Nina. Ucap Bi Titin. Aku yang sedang menyeruput teh tersedak mendengar ucapan itu. Rita yang melukai anaknya Bu Nina. Bagaimana bisa? Apa Rita pergi dan tidak kembali karena ingin melarikan diri? Bagaimana bisa? Kapan Rita melakukan itu? Tanyaku dengan suara tinggi. Mbak Rita melakukan itu untuk melindungi diri Pak. Ucap Bi Titin. Saya bertanya kapan dia melakukan itu. Malam itu saat kita makan makanan yang diberikan oleh Bu Nina. Mbak Rita bilang kalau makanan yang diberikan oleh Bu Nina itu mengandung racun. Mbak Rita meminta Bibi untuk memasak makanan baru yang sama seperti makanan pemberian Bu Nina. Mbak Rita sengaja menaruh obat tidur pada makanan Pak Bima. Sementara aku dan Mbak Rita pura-pura pingsan untuk mengelabui Bu Nina. Dan benar saja, setelah beberapa menit kita bertiga pura-pura pingsan, Bu Nina dan anaknya masuk ke dalam rumah ini melalui jendela. Bu Nina merencanakan sesuatu yang buruk untuk Pak Bima dan Mbak Rita. Saya sendiri tidak tahu rencana apa yang mereka ingin lakukan. Ucap Bi Titin menerangkan. Yang Bibi dengar Bu Nina ingin menjebak Pak Bima dan Mbak Rita agar Mbak Rita hamil. Sementara Bibi dengar sendiri kalau Bu Nina ingin membunuh Bibi. Saat Bu Nina ingin menyerang, Bibi dan Rita melawan. Sebelumnya Bibi dan Rita sudah menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Sambung Bi Titin. Jadi Bu Nina tahu kalau Rita yang melukai anaknya. Tanyaku memastikan. Iya Pak, yang Bibi dengar Mbak Rita mengancam Bu Nina. Entah ancaman apa, tapi Bu Nina sangat ketakutan saat Mbak Rita mengancamnya. Tutur Bi Titin. Ancaman apa yang Rita katakan? Mbak Rita mengatakan kalau dia sudah mengetahui kelemahan Bu Nina dan Sarah. Hanya itu yang saya dengar. Jawab Bi Titin. Berarti benar kalau Bu Nina dan Sarah saling mengenal. Bu Nina dan Sarah melakukan kerjasama. Aku harus menemui Rita. Aku harus bertanya padanya tentang apa yang dia ketahui. Tapi tidak mungkin malam ini. Malam ini aku harus menghadiri acara tahlilan di rumah Bu Nina. Baiklah, besok aku akan menemui Rita. Sehabis sholat isya rumah Bu Nina sudah ramai warga yang akan melakukan tahlilan. Aku
Aku duduk di antara kerumunan orang-orang yang hadir. Pak Bima, bisa temani saya sebentar ke belakang? Saya mau berwudu, ucap seorang bapak-bapak menghampiriku. Aku tidak mengenalnya. Mungkin beliau warga baru di desa ini. Boleh, Pak. Ayo saya temani sebelum acaranya dimulai. Jawabku. Rumah Bu Nina tidaklah besar, namun memanjang ke belakang. Dari informasi yang kami dapatkan, kamar mandi di rumah ini berada di bagian paling belakang. Aku dan bapak yang meminta tolong tadi berjalan menyusuri gang sempit menuju belakang rumah Bu Nina. Gelap, antara rumah Bu Nina dan tetangganya tidak ada lampu. Entah karena hemat atau pelit, itu sih beda tipis. Pak Bima, tunggu di sini saja. Saya akan berwudu sebentar, ucap si bapak dan kujawab dengan anggukan. Kraak, kraak, kraak. Bulu kuduku berdiri seiring suara gagak yang bersahutan di atas pohon yang tak jauh dari tempatku berdiri. Aku bukanlah seorang penakut, tapi entah kenapa aku merasa hawa di sekitarku menjadi berbeda. Keadaan yang gelap membuat suasana jadi mencekam. Kenapa juga bapak itu lama sekali kalau hanya ingin berwudu? Klik. Syukurlah lampu di sampingku menyala. Jendela kaca dari rumah Bu Nina memantulkan cahaya saat seseorang menyalakan lampu di dalam sana. Tapi ruangan apa itu? Ruangan yang mirip seperti kamar, tapi dihiasi dengan aneka bunga berwarna merah dan kain hitam yang menjuntai di setiap dinding. Dan itu, apa itu? Peti mati? Untuk apa Bu Nina menyimpan peti jenazah di dalam rumahnya? Setahuku Bu Nina adalah seorang muslim. Tidak mungkin Bu Nina menyiapkan peti jenazah untuk mayatnya kelak. Tapi untuk apa juga aku kepo dengan urusan orang? Sudahlah, biarkan saja. Lebih baik aku menyusul bapak yang tak kunjung keluar dari kamar mandi. Saat hendak melangkah menuju kamar mandi, seseorang menepuk pundakku. Pak Bima, ngapain di sini? Ayo ke depan. Acara tahlilannya sudah mau dimulai. Ucap seorang pria yang tak lain adalah Pak RT. Pak RT, saya sedang menunggu seseorang di dalam kamar mandi. Tadi ada bapak-bapak yang meminta saya menemaninya ke kamar mandi untuk berwudu. Jawabku. Bapak siapa? Tidak ada siapapun di sana. Coba lihat itu, pintunya saja terbuka. Ucap Pak RT sambil menunjuk kamar mandi yang tidak jauh dari tempatku berdiri. Loh, apa bapak itu sudah pergi? Tadi saya menemaninya, Pak. Tidak mungkin saya salah. Ucapku meyakinkan. Tapi memang tidak ada siapapun di sana. Tutur Pak RT. Karena penasaran, aku melangkah menuju kamar mandi itu. Aku akan memastikan kalau di sana ada seorang bapak-bapak yang tadi meminta tolong. Bisa saja bapak itu terjatuh dan tidak sadarkan diri, pikirku. Jantungku berdetak kencang saat mendapati kamar mandi memang kosong. Tidak ada siapapun di sini. Bagaimana bisa? Aku meneliti sekitar, mencari jalan lain yang mungkin digunakan bapak itu. Tidak ada. Jalan satu-satunya hanyalah jalan yang kami lalui tadi, yaitu lorong sempit antara rumah Bu Nina dan tetangganya. Aku bergidik ngeri membayangkan apa yang baru saja terjadi. Secepat kilat aku berlari meninggalkan kamar mandi itu. Pak RT juga sudah tidak berada di tempat tadi. Duh, kenapa juga Pak RT meninggalkanku? Melihat pintu belakang rumah Bu Nina terbuka, aku memutuskan untuk lewat dari jalur itu saja. Nyaliku sudah menciut. Aku tidak berani jika harus melewati jalan gelap tadi lagi. Permisi, Bu. Saya numpang lewat ya. Ucapku dengan kepala mencondong ke dalam rumah Bu Nina. Tidak ada yang menjawab. Mungkin semua orang sudah berada di ruangan depan. Mungkin tidak masalah kalau aku masuk saja. Saat sudah berada di dalam rumah Bu Nina, aku melihat sebuah ruangan yang sangat menyita perhatianku. Ruangan yang tadi kulihat. Ruangan yang terdapat aneka bunga dan juga tirai berwarna hitam. Entah kenapa aku jadi kepo begini. Langkahku juga ringan, seolah ada yang menuntunku memasuki ruangan itu. Dengan keberanian yang dipaksakan, aku memutuskan untuk memasuki ruangan itu. Astaga, apa ini? Peti mati yang ada di ruangan ini, wanita itu. Apakah ini sebuah petunjuk? Bapak yang menuntunku ke sini adalah utusan yang menunjukkan kebenaran ini. Jadi Bu Nina itu adalah orang tua Nirina. Dan wanita yang ada di dalam peti mati itu, dia adalah Nirina, wanita yang sangat kukenal. Bagaimana bisa jasadnya masih utuh? Lalu kuburan yang diziarahi Bu Nina tempo hari makam siapa?
Jelas aku membaca di batu nisannya tertera nama Nirina. Bersambung. Part ke-31. Aku harus pergi dari ruangan ini. Jangan sampai Bu Nina tahu kalau aku masuk ke dalam kamar ini. Dengan langkah setengah berlari aku memutar balik menuju pintu keluar. Kembali melewati jalan sempit antara rumah Bu Nina dan tetangganya. Bersyukur aku bisa melewati jalanan sempit dan gelap itu. Aku tidak kembali duduk ke tempat semula. Memilih duduk di bagian sudut yang lebih mudah dijangkau. Acara tahlilan sudah dimulai, bahkan sudah hampir selesai. Beruntung tidak ada yang menyadari jika aku baru saja datang. Selesai acara tahlilan, aku segera kembali ke rumah. Aku sudah bertekad akan melakukan perjalanan ke kota malam ini juga. Semua ini harus diselesaikan secepatnya. Aku sudah tahu arah permasalahannya. Hanya Rita yang bisa membantuku. Aku tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman ini kalau Bu Nina sudah bersekutu dengan iblis. Bu Nina pasti sangat membenciku sekarang. Tanpa dia tahu kalau aku juga sangat terpukul mendengar kabar mengejutkan tentang Nirina waktu itu. Ternyata selama ini Bu Nina adalah orang tua Nirina. Kesalahpahaman membuat Bu Nina menaruh dendam padaku. Aku harus segera menjelaskan ini pada Bu Nina. Entah dia percaya atau tidak. Yang pasti aku harus menjelaskannya. Pukul 9 malam, aku melajukan mobil menuju ke kota. Tanpa berpamitan pada Mititin. Karena saat aku pulang dia sudah tidur di kamarnya. Tidak mungkin aku mengganggu istirahatnya. Pukul 1 malam, aku tiba di kota. Mencoba menghubungi nomor telepon Rita, namun tidak aktif. Aku tidak tahu Rita tinggal di mana saat ini. Karena aku sendiri tidak terlalu dekat dengannya. Sejak dulu aku dan Rita memang saling cuek satu sama lain. Aku sendiri tidak menyangka kalau ternyata Rita memendam perasaan padaku. Tidak ada pilihan lain. Aku memilih memarkirkan mobilku di depan kampusnya Rita. Aku akan menunggunya di sini hingga pagi menjelang. Tak hentinya aku menghubungi nomor Rita. Tapi tetap saja tidak aktif. Apa Rita memblokir nomorku? Untung aku punya nomor khusus pasien. Aku akan mencoba menghubungi Rita dari nomor ini. Tat. Berhasil. Berarti benar kalau Rita memblokir nomor pribadiku. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Walau panggilan sudah terhubung, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Kemungkinan Rita sudah tidur. Wajar saja karena ini sudah pukul 1 malam. Sekali lagi aku mencoba menghubunginya. Berharap Rita akan menerima panggilan kali ini. Halo, siapa ini? Aku tersentak kaget saat panggilanku benar-benar diterima. Halo Rita, ini aku Bima. Kau di mana sekarang? Tidak menjawab. Rita diam saja saat mendengar suaraku. Tolong jangan ditutup teleponnya. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Kau di mana sekarang? Tolong temui aku. Saat ini aku berada di depan gerbang kampusmu. Ucapku berharap Rita mau menemuiku. Hah? Untuk apa Kak Bima di kampusku? Tanya Rita kaget. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Katakan di mana kau biar aku jemput ke sana. Ucapku sedikit memaksa. Aku sedang di kos. Aku akan share location pada Kak Bima. Ucap Rita. Alhamdulillah, perjuanganku tidak sia-sia. Tring. Tegas aku membuka pesan masuk dari Rita. Lokasinya tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Hanya sekitar 2 kilometer. Tidak butuh waktu lama aku segera tancap gas menuju lokasi Rita berada. Aku sudah di depan kosmu. Iya Kak, aku keluar sekarang. Hanya dalam 5 menit Rita keluar dari gerbang kosnya. Tapi penampilan Rita sangat berbeda. Hampir saja aku tidak mengenalinya kalau saja dia tidak bersuara. Aku segera memintanya masuk ke dalam mobil, lantas melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Tanpa tujuan pasti, aku membawa Rita berkeliling kota tengah malam begini. Hingga pada akhirnya aku menemukan restoran yang masih buka. Kita bicara di sini saja. Ucapku dan dibalas anggukan oleh Rita. Pesanlah makanan yang kau mau. Aku duduk di kursi yang berada di depan Rita. Aku pesan minuman hangat saja Kak. Ucap Rita. Sementara menunggu pesanan datang, aku membuka percakapan dengan Rita. Aku sudah mengetahui semuanya. Tentang kau yang melukai anaknya Bu Nina hingga sekarang dia sudah meninggal. Sekarang kau pasti tahu tujuanku mengajakmu bertemu. Ucapku. Rita masih terlihat santai. Tidak ada ketakutan ataupun ketegangan di wajahnya saat ini. Lalu apa yang ingin Kak Bima dengar dariku? Tanyakan saja. Aku orangnya tidak bisa menebak-nebak.
menjawabnya santai. Apa kelemahan Bu Nina yang kau tahu? Tanyaku pada intinya. Seperti yang Kak Bima tahu, kelemahan mereka yang memuja iblis itu adalah jimat berwarna merah yang ada di tubuh mereka. Hanya itu saja yang ku tahu. Ucap Rita. Apakah kau juga tahu kalau Sarah dan Bu Nina bekerja sama? Tanyaku. Ya Kak, aku juga baru tahu itu. Jawab Rita. Lalu apa tujuanmu membunuh anak Bu Nina? Karena mereka sendiri punya tujuan yang tidak baik pada kita. Ucap Rita. Sama seperti yang dijelaskan di Titin. Sekarang aku sedang mengawasi Sarah. Kalau kakak mengatakan aku tidak pulang karena aku takut, Kak Bima salah besar. Saat ini Sarah dan Nina akan melanjutkan misi kedua mereka. Sambungnya. Misi kedua? Misi apa lagi? Tanyaku bingung. Aku sendiri tidak tahu ada dendam apa si Nina itu padamu. Kak, tapi yang ku dengar, Nina akan melakukan sesuatu agar kau dan putrinya bisa bersatu. Sebagai penebus dosamu pada putrinya. Ucap Rita. Sekarang aku yang bertanya padamu. Kak, ada hubungan masa lalu apa Kak Bima dengan keluarga Nina? Tanyanya lagi. Semua ini hanya kesalahpahaman. Bu Nina salah paham padaku. Selama ini aku berusaha mencari tahu keluarga Nirina, tapi aku tidak menemukannya. Ucapku frustasi. Kenangan masa lalu itu harus kembali kuungkit. Apa maksudmu? Kak, siapa Nirina? Apa dia putrinya Nina? Jadi benar dugaanku kalau Kak Bima dan putrinya Nina pernah ada hubungan? Tanya Rita. Bukan hubungan, lebih tepatnya aku terjebak. Ya, Nirina adalah putrinya Bu Nina. Aku juga baru mengetahui kebenaran itu. Ucapku. Flashback on. Dulu saat aku baru saja lulus di dunia kedokteran, aku ditugaskan di sebuah desa yang sangat terpencil. Saat itu, aku tidak sendiri. Aku ditemani beberapa orang dokter senior. 3 bulan aku bertugas di desa itu. Aku merasa semua baik-baik saja. Hingga pada akhirnya beberapa dokter senior yang menemaniku kembali ke rumah sakit di kota. Tinggallah aku dan 1 orang dokter yang bernama Dr. Faiz di klinik itu. Tapi, malam hari setelah kepulangan mereka, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Ditemukan seorang wanita muda berusia sekitar 18 tahun terluka parah di belakang klinik tempatku bekerja. Kondisi gadis itu sangat mengenaskan. Selain luka di tubuh, gadis itu juga mengalami trauma dan juga luka di bagian kewanita 4 Nia. Tidak ada yang mengenali gadis itu. Entah dari mana asalnya, entah kenapa dia bisa seperti itu. Kuat dugaan wanita itu diperkosa 4, dipukuli, disiksa dengan sadis. Aku dan Dr. Faiz yang memang bertugas menangani orang sakit, merawat gadis itu dengan baik. Seiring berjalannya waktu, gadis itu perlahan membaik. Lukanya berangsur pulih. Tapi itu justru menjadi ancaman bagi kami. Wanita itu kerap kali berontak kalau bertemu denganku dan Dr. Faiz. Kami sudah berusaha mencari keluarganya. Ketua RT setempat juga sudah mencari tahu siapa keluarga gadis itu. Tapi tidak ada yang tahu. Okelah, tidak masalah. Beberapa warga membantu mengurusnya dengan sukarela. Aku dan Dr. Faiz tidak berani menemui gadis itu dengan seragam dokter. Karena kalau kami memakai seragam dokter menemuinya, maka dia akan berteriak histeris. Karena gadis itu ketakutan melihatku dan Dr. Faiz, beberapa warga menyebar isu kalau aku dan Dr. Faiz lah yang menodai gadis itu. Tentu saja aku menyangkal. Begitupun dengan Dr. Faiz. Kalau bukan kalian pelakunya, kenapa gadis ini sangat takut pada kalian? Teriak salah seorang warga. Tapi memang bukan kami pelakunya. Kami juga tidak tahu kalau gadis ini ada di belakang klinik dengan kondisi terluka. Dan untuk ketakutannya, kami sendiri tidak tahu kenapa. Ucapku menjelaskan. Mana ada maling mau ngaku. Coba bapak dan ibu-ibu pikirkan. Gadis malang itu sangat takut pada 2 orang ini, apalagi mereka mengenakan seragam dokternya. Bagaimana kalau 2 orang ini kita arak keliling desa sebagai hukuman atas apa yang mereka perbuat di desa kita? Ucap salah satu warga. Tenang Pak, Bu. Kami bersumpah kalau kami tidak pernah melakukan hal buruk itu. Sekarang saya bertanya siapa sebenarnya gadis ini dan dari mana asalnya. Karena saya sendiri mendengar desas-desus kalau warga desa ini tidak mengenalnya. Ucapku menenangkan. Benar juga ya. Dia gadis dari mana? Iya benar. Kenapa tiba-tiba gadis ini berada di desa kita? Apa mungkin gadis ini korban yang dibuang di desa kita? Atau jangan-jangan gadis ini adalah orang jahat yang
lari ke desa kita karena banyak masalah di luaran sana. Riuh warga menebak-nebak siapa sebenarnya gadis yang masih terbaring lemah itu. Bagaimana kalau kita panggil Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini? Ucapku memberi usul. Iya, ayo kita panggil Pak RT, jawab salah satu warga. Sembari menunggu warga yang memanggil Pak RT, aku kembali memasuki ruangan di mana gadis malang itu berada. Alhamdulillah dia sudah sadar. Dia tidak lagi ketakutan saat melihatku karena aku tidak memakai pakaian dokterku. Aku duduk di sampingnya, mencoba bertanya siapa namanya, dari mana asalnya, dan apakah dia mempunyai nomor telepon keluarganya. Tapi sebelum aku mengajaknya berbicara, Pak RT dan dua warga lainnya turut masuk ke dalam ruangan ini. Baguslah, setidaknya mereka bisa mendengar sendiri pengakuan gadis ini. Permisi Dik, apakah keadaanmu sudah membaik? Tanya Pak RT dengan sopan. Baik. Siapa kalian? Tanya gadis itu gugup, tercetak jelas ketakutan di wajahnya. Jangan takut, kami adalah orang yang menolongmu. Kami semua orang baik, ucap Pak RT mencoba menenangkan. Di mana saya? Di mana ibuku? Tanya gadis itu sembari meneliti seluruh ruangan. Kamu sedang berada di klinik desa kami. Kalau boleh tahu, siapa nama adik ini? Tanya Pak RT lagi. Nama saya Nirina, ucapnya. Apakah kamu ingat berasal dari desa mana? Tanya Pak RT. Saya tidak tahu. Gadis itu mulai ketakutan lagi. Ya sudah, tidak masalah. Kamu akan berada di sini. Nanti kami akan membantumu agar kamu bisa kembali ke rumah orang tuamu, ujar Pak RT. Oh ya, apa yang terjadi padamu sehingga kamu terluka seperti ini? Apakah kamu ingat siapa yang melakukan ini padamu? Dengan nada lembut Pak RT kembali bertanya. Gadis itu hanya diam, hingga pada akhirnya dia menggeleng lemah. Kamu tidak tahu siapa pelakunya? Tanya Pak RT lagi, dan lagi-lagi wanita itu mengangguk. Panggil Dokter Faiz ke sini, pinta Pak RT padaku. Aku segera memanggil Dokter Faiz untuk memasuki ruangan ini. Apakah kau mengenal mereka? Apakah mereka yang menyakitimu? Tanya Pak RT setelah aku dan Dokter Faiz berada di ruangan. Tidak, bukan mereka. Dia orang baik, memberikan aku obat agar cepat sembuh, ucap gadis yang bernama Nirina itu sambil menunjukku dan Dokter Faiz. Sekarang pakai seragam kalian, ujar Pak RT. Aku dan Dokter Faiz segera mengenakan seragam dokter. Wajah gadis itu seketika pucat. Matanya melotot melihatku dan Dokter Faiz. Sangat terlihat jelas ketakutan di wajahnya saat kami memakai seragam dokter ini. Pergi. Jangan lakukan itu. Pergi. Tolong aku. Suruh mereka pergi. Gadis itu berteriak histeris, memintaku dan Dokter Faiz pergi dari ruangan ini. Segera aku dan Dokter Faiz membuka seragam. Seketika itu juga gadis bernama Nirina tidak lagi ketakutan. Sudah bisa disimpulkan bahwa gadis ini ketakutan saat melihat seseorang memakai seragam dokter. Itu artinya gadis ini dinodai oleh orang yang mungkin adalah seorang dokter. Bisa jadi juga hanya orang biasa yang memakai seragam dokter saja, ujar Pak RT. Lalu bagaimana selanjutnya, Pak? Kemana kiranya kita mengantarkan gadis ini? Sementara kita saja tidak tahu alamatnya, tanyaku pada Pak RT. Sementara kita urus kesembuhannya dulu. Aku akan menghubungi ketua RT desa lain untuk mengkonfirmasi adanya gadis ini. Aku juga akan melaporkan ini ke kantor polisi terdekat, agar keluarganya segera menemukannya, ucap Pak RT. 1 bulan lamanya gadis itu berada di klinik. Kini kondisinya sudah 90% membaik. Sudah bisa diajak berbicara dengan tidak lagi merasa ketakutan. Ada satu kabar baik lagi. Pak RT mengatakan kalau keluarga gadis ini akan segera menjemputnya. Pak RT berhasil menemukan keberadaan keluarganya yang ternyata berada di sebuah desa yang cukup jauh. Entah bagaimana ceritanya gadis ini bisa terdampar di desa terpencil ini dalam kondisi terluka parah. Setiap ditanya, Nirina tidak pernah mau menjawab. Nirina hanya menunjukkan raut ketakutan saat melihat seseorang mengenakan seragam dokter. Bukan cuma aku dan Dokter Faiz saja. Bahkan aku pernah meminta Pak RT dan beberapa warga mengenakan seragam dokter di depan Nirina. Dan benar saja, Nirina ketakutan saat itu. Pak RT sudah melaporkan kasus ini ke kantor polisi.
ini, aku sudah tidak menemukan keberadaan Nirina. Aku bertanya pada Pak RT, dan Pak RT mengatakan kalau Nirina sudah dijemput oleh keluarganya. Ada rasa sedih di hatiku karena tidak melihat kepergiannya untuk terakhir kalinya. Jujur saja, selama 1 bulan aku menanganinya, aku merasa ada sesuatu yang bergejolak di hatiku. Sebagai lelaki normal, aku memang memendam perasaan padanya. Gadis cantik dan polos, tidak peduli apa yang menimpanya. Aku sudah bertekad akan mencarinya saat tugasku sudah selesai di desa ini. Hanya tinggal 1 tahun lagi. Aku juga sudah meminta alamat gadis itu pada Pak RT. 3 bulan sejak kejadian itu, Dr. Faiz harus segera kembali ke kota. Masanya untuk tinggal di desa ini sudah habis. Desa kecil dan terpencil tidak terlalu membutuhkan 2 orang dokter. Lagi pula di sini ada banyak perawat yang membantuku menangani pasien. 3 jam setelah kepergian Dr. Faiz, aku mendapatkan telepon dari nomor Dr. Faiz. Selamat siang. Apakah Bapak mengenal pemilik nomor ini? Pemilik nomor ini baru saja mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpanginya masuk ke dalam jurang. Beruntung kami sudah berhasil mengeluarkan korban dari mobil yang sekarang sudah meledak dan terbakar di dasar jurang. Ucap seseorang di seberang sana. Bagaimana bisa? Di mana lokasi kejadian? Pak, saya akan segera ke sana. Ucapku panik. Secepat mungkin aku mengendarai mobil menuju lokasi kejadian. Saat tiba di lokasi, aku tidak menemukan keberadaan Dr. Faiz di sana. Beberapa warga mengatakan kalau Dr. Faiz sudah dibawa polisi ke rumah sakit terdekat. Memilih melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit di mana Dr. Faiz dirawat. Warga mengatakan kalau kondisinya sangat parah. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Aku sudah menganggapnya seperti saudaraku sendiri. Nasib naas menimpaku. Dr. Faiz dinyatakan tewas karena kecelakaan itu. Luka di bagian kepala dan juga dadanya yang terhimpit setir mobil mengakibatkan pendarahan dalam dadanya. Bukan hanya Dr. Faiz, 1 persatu dokter yang awalnya menemaniku di desa terpencil itu dikabarkan meninggal. Aku sempat down, berpikir kalau desa tempatku bekerja ini mempunyai tradisi menyimpang. Aku sering menonton film horor, di mana pendatang baru di sebuah desa akan dijadikan sebagai tumbal. Tidak ingin bernasib sama, aku memilih mengundurkan diri dari desa itu. Flashback off. Begitulah ceritanya. Aku memang menyukai Nirina. Tapi hingga saat ini, aku tidak menemukan keberadaannya. Hingga pada akhirnya, aku mengetahui fakta baru kalau ternyata Nirina sudah meninggal dunia. Aku sendiri tidak tahu kapan Nirina meninggal. Ucapku pada Rita yang masih setia mendengarkan ceritaku. Berarti kematian teman-teman Kak Bima yang sesama dokter ada hubungannya dengan Nina. Bisa saja selama ini, Nina yang membunuh mereka dengan cara yang bersih sehingga tidak ketahuan. Ucap Rita. Aku sependapat denganmu. Makanya aku ingin meluruskan kesalahpahaman ini pada Bu Nina. Tolong bantu aku mengatakan yang sebenarnya pada Bu Nina. Ucapku pada Rita. Baiklah Kak, aku akan mencoba membantu kakak. Tapi sebelum itu, kita harus menghancurkan hubungan Sarah dan Nina. Ucap Rita. Bagaimana caranya? Biar aku yang melakukan itu. Saat ini Sarah berada di kos yang kutinggali. Aku akan terus mengawasi pergerakan Sarah. Kak Bima hanya perlu bersikap baik pada Nina. Bersikaplah seperti biasanya. Jangan tunjukkan gelagat kalau Kak Bima sudah mengetahui semuanya. Dan satu lagi, jangan gegabah dan mudah terkecoh dengan kebaikan orang. Ucap Rita. Ya, aku mengerti. Jawabku. Sekarang antar aku kembali ke kos itu. Aku takut kehilangan jejak Sarah kalau terlalu lama di sini. Pintar Rita. Dalam perjalanan aku berpikir, pantas saja dia mengubah penampilannya 180 derajat. Ternyata Rita sedang melakukan misi menyelidiki Sarah. Aku akui Rita benar-benar jenius. Aku tidak salah pilih memintanya bekerja sama. Kak Bima kenapa senyum-senyum? Suara cempreng Rita membuyarkan lamunanku. Bukan urusan kamu. Jawabku ketus. Bisa malu aku kalau ketahuan membayangkan kejeniusannya. Bilang saja Kak Bima sedang memikirkan aku. Ledek Rita disertai senyuman mengejek. Gak usah kepedean, udah sana turun. Kita sudah sampai. Ucapku. Ya sudah, Kak Bima ingat pesanku. Jangan terlalu mudah percaya pada Nina. Dia itu pintar memutar balikan fakta. Jangan tunjukkan gelagat aneh, bersikap seperti biasanya.
Pesan Rita sebelum keluar dari mobil. Tunggu. Spontan aku turun dan memeluk tubuh Rita. Wanita yang kupeluk hanya diam saja. Mungkin dia kaget dengan tindakanku ini. Jaga kesehatan. Kalau terjadi sesuatu tolong kabari aku. Bisikku di telinganya. Iya. Jawab Rita gugup. Setelah mengatakan itu, Rita segera berlari masuk ke dalam kosnya. Aku tersenyum-senyum sendiri membayangkan keberanianku melakukan tindakan itu. Apa yang kulakukan? Terlalu bodoh kau, Bima. Rita pasti berpikiran buruk tentangmu saat ini. Tak hentinya aku mengumpat diriku sendiri. Persis seperti adegan romantis di film-film yang biasa ku tonton. Seorang pria dan wanita berpelukan mesra di bawah pekatnya malam. Dinginnya hembusan angin subuh. Tapi yang kulakukan tadi bukan kemesraan, melainkan kebodohan. Sepertinya karma itu nyata adanya. Aku merasa sekarang Rita yang mulai cuek padaku. Sementara aku merasa kalau aku sudah mulai menyukainya. Gumamku lirih. Bersambung.